Kami akan mengepung penuh kantor Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada 22 Juni tahun 2026. Jangan salahkan kami, di sana akar segala ketimpangan dan kemiskinan rakyat. Kepada yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden yang kami banggakan. Kami perwakilan ribuan petani, masyarakat adat, dan warga terdampak konflik agraria dari seluruh Indonesia. Pada tanggal 22 Juni tahun 2026, kami akan berkumpul, memenuhi dan menguasai halaman kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Dengan ketegasan yang tidak bisa lagi dibendung, kami dari Koalisi Nasional Reforma Agraria, KANARA, menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Jangan salahkan kami karena mengepung kementerian tersebut pada tanggal 22 Juni tahun 2026. Nanti, kami melakukan ini bukan karena ingin membuat keributan, bukan karena kami menolak aturan. Kami melakukan ini karena sepanjang sejarah berdirinya lembaga itu, dari sanalah berawal segala persoalan, tanah, hutan, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi yang menderakan rakyat Indonesia. Disitulah akar masalahnya tertanam kuat, dan sampai hari ini belum dicabut. Lihatlah nasib kami di Sumatera dan provinsi lainnya, di mana masyarakatnya mengalami konflik tumpang tindih, izin konses hutan tanaman industri, konflik tumpang tindih antara izin konses hutan tanaman industri dengan lahan yang sudah lama dikuasai dan dihuni masyarakat. Itu fakta utama. Dahulu dalam menyelesaikan hal ini, kita punya jalan keluar yang jelas dan manusiawi. Ada yang namanya enklave, ada revisi surat keputusan, dan dilakukan adendum. Melalui cara-cara itu, lahan masyarakat langsung dipisahkan batasnya, dikeluarkan dari wilayah perusahaan, dan statusnya diakui sah. Penyelesaian itu cepat, nyata, dan langsung memberikan kepastian hukum. Saya ingin memberi contoh nyata, yaitu SK 180 Menhut 2013. Itu keputusan Menteri Kehutanan Adendum. SK ini merevisi izin perluasan areal IUP HHK HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper sebelumnya di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. SK 180 tersebut penetapan luasan baru setelah mengeluarkan menjadikan enklave sebagian lahan untuk 3 desa dari wilayah kerja konsesi, yakni Desa Bagan Melibur, Mengkirau, dan sebagian Lukit. SK ini diterbitkan merespons konflik berkepanjangan dan aksi protes masyarakat Pulau Padang, termasuk aksi jahit mulut di Jakarta pada 2012 terkait konversi hutan alam di wilayah gambut dan pulau kecil. Itu contoh nyata cara menyelesaikan dengan adil. Bapak Presiden, konflik hutan tanaman industri di Riau didominasi oleh masalah tumpang tindih lahan antara konsesi perusahaan dan wilayah kelola warga. Hal ini memicu sengketa tenurial berkepanjangan, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, hingga kriminalisasi warga lokal. Akar masalahnya jelas, tumpang tindih legalitas. Izin konsesi HTI dari pemerintah seringkali bertabrakan dengan hak milik tanah ulayat maupun lahan pertanian yang telah lama dikelola masyarakat. Perseteruan lahan antara warga dan pemegang konsesi HTI skala besar seperti PT Arara Abadi serta banyak lagi perusahaan lainnya yang hingga detik ini berkonflik dengan masyarakat. Namun menurut saya, semua itu berubah dan tertutup sudah sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, seluruh jalan penyelesaian lama dicabut dan ditutup total. Kebijakan berubah drastis. Penyelesaian konflik tumpang tindih izin konsesi HTI dengan lahan masyarakat hanya boleh dan wajib diselesaikan melalui satu jalur saja, yaitu skema penataan penguasaan tanah dalam kawasan hutan PPTPKH. Tidak ada jalan lain. Kami dipaksa, diarahkan, dan disuruh menempuh regulasi baru ini. Maka kami patuh. Kami di Indragiri Hulu bersama ribuan warga yang lahannya masuk konsesi PT Rimba Peranap Indah. Kami patuhi aturan itu. Kami kerahkan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu. Kami lakukan pendataan lengkap. Kami kumpulkan berkas-berkas sejarah penguasaan. Kami buat sketsa peta. Kami serahkan semua ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kami pikir ini jalan terang yang dijanjikan negara. Kami yakin setelah berkas lengkap masuk, tanah kami akan sah, lepas dari klaim kawasan hutan, keluar dari areal konsesi perusahaan hutan tanaman industri, dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Namun kenyataannya, Kementerian Kehutanan sampai hari ini tidak memberi sinyal positif kepada kami bahwa tanah-tanah rakyat yang kami ajukan tersebut masuk dalam peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria TORA. Ternyata PPTKH yang dijanjikan sebagai jalan keluar, kini berubah menjadi jalan buntu.
Ternyata aturan baru itu bukan dibuat untuk memudahkan dan memihakkan rakyat, tapi justru menjadi alat baru untuk memperlama penderitaan kami, memberi ruang aman bagi perusahaan, dan membiarkan konflik tumpang tindih izin konsesi HTI ini berkepanjangan tanpa ujung. Di tengah gencarnya operasi penegakan hukum terhadap perkebunan dan pertambangan ilegal di kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Koalisi Nasional Reforma Agraria menyoroti praktik standar ganda yang nyata dan terencana. Kami menilai ada ketidakkonsistenan dan hipokrisi kebijakan. Di satu sisi negara berapi-api menindak, tapi di sisi lain memfasilitasi pemutihan aset koperasi. Sementara hak rakyat kecil yang seharusnya dilindungi justru dipersulit hingga bertahun-tahun. Sebagai landasan hukum, Satgas PKH dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dengan tugas pokok memberantas keberadaan perkebunan sawit dan tambang ilegal yang berada di dalam kawasan hutan. Ini adalah tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, hingga PPATK yang dibekali wewenang penindakan. Artinya, berdasarkan niat awal pembentukannya, Satgas ini murni ditujukan untuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh korporasi besar. Dan juga jelas diatur bahwa petani kecil yang menggarap lahan di bawah 5 hektar untuk penghidupan keluarga tidak masuk ranah Satgas PKH, melainkan diselesaikan melalui jalur kebijakan, yaitu skema penataan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Namun fakta di lapangan membalikan logika hukum tersebut. Jutaan hektar kebun sawit ilegal milik korporasi besar yang telah disita oleh Satgas PKH, yang notabene adalah hasil kejahatan kehutanan, seketika berubah status menjadi lahan sah dan legal hanya dalam waktu singkat. Begitu pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara, salah satunya adalah PT Agrinas Palma Nusantara. Proses pemutihan status ini berjalan sangat cepat, mulus, dan tanpa hambatan. Bahkan seringkali dilakukan tanpa melalui audit partisipatif, serta mengabaikan fakta tumpang tindih dengan tanah garapan masyarakat yang sudah ada jauh sebelumnya. Kondisi ini berbanding terbalik 180 derajat dengan perlakuan negara terhadap rakyat kecil, padahal aturan mainnya sudah dibedakan jelas. Berbeda jauh dengan kemudahan yang diberikan kepada korporasi besar yang masuk ranah Satgas, masyarakat petani kecil yang menggarap tanah di bawah 5 hektar, yang telah puluhan tahun menggarap tanah secara turun-temurun dan telah menempuh jalur hukum resmi melalui mekanisme PPTPKH, justru terkatung-katung, dipersulit birokrasi, dan hingga kini tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum. Ini adalah dagelan hukum paling memalukan sejarah pertanahan negeri ini. Aturan sudah jelas, Satgas PKH itu untuk korporasi pelaku kejahatan. Rakyat kecil di bawah 5 hektar itu urusannya lewat PPTPKH. Tapi kenyataannya, lahan korporasi yang jelas-jelas hasil kejahatan kehutanan, sitaan Satgas, bisa langsung putih dan legal dalam semalam begitu diserahkan ke BUMN. Tapi coba lihat nasib rakyat. Warga yang mengurus PPTPKH hanya untuk 2 hektar atau 4 hektar tanah garapan, yang jelas-jelas haknya diakui aturan. Malah dipimpong bertahun-tahun, berkas lengkap ditahan, dan tidak pernah keluar surat keputusan pelepasan kawasan. Di mana rasa keadilan negara ini? Tegas Ridwan, Deputi Advokasi Dewan Pimpinan Nasional KNRA. Kami berpandangan soal legalitas, korporasi dapat karpet merah, rakyat di stigma penyerobot. Perusahaan yang terbukti masuk dan beroperasi secara ilegal di kawasan hutan, yang masuk daftar hitam Satgas PKH, justru mendapatkan karpet merah berupa status hukum baru yang sah dan perlindungan penuh setelah diambil alih BUMN. Sebaliknya, rakyat kecil yang menggarap tanah yang masuk dalam klaim kawasan hutan oleh negara yang seharusnya masuk jalur penyelesaian PPTPKH justru terus distigma sebagai penyerobot hutan, dikriminalisasi, dan tanahnya tetap dianggap milik negara atau milik konsesi. Negara hadir dengan kekuatan penuh lewat Satgas PKH, BUMN, hingga kepolisian untuk memastikan lahan sitaan aman dan beroperasi kembali demi keuntungan ekonomi. Negara sigap mengurus legalitas aset para pelaku besar. Namun saat rakyat meminta haknya lewat jalur PPTPKH, yang memang jalurnya sudah disediakan khusus untuk mereka, negara justru absen. Balai Pengelolaan Kawasan Hutan tidak transparan, dan KLHK hanya melempar bola ke instansi lain. Di Kota Dumai, Provinsi Riau, lahan yang kini dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara adalah ex-aset sitaan Satgas PKH terhadap PT Sinar Riau Palm Oil. Namun fakta di lapangan menunjukkan peta kerja dan wilayah operasional Agrinas Palma tersebut tumpang tindih langsung dengan tanah garapan masyarakat yang sedang berjuang, yang dahulunya berkonflik dan dirampas oleh sindikat mafia tanah. Konflik ini mencakup kasus 120 hektar di Dumai objek sitaan Satgas PKH terhadap PT Sinar Riau Palm Oil. Negara merampas tanah dari mafia perusahaan karena melanggar hukum,
lalu menyerahkannya ke BUMN. Padahal rakyat kecil sudah ada di sana lebih dulu dan aturannya jelas harus diselesaikan lewat PP TPKH. Apa bedanya mafia lama dan mafia baru? Sama-sama menggusur rakyat. PP TPKH yang dulu dijanjikan sebagai jalan keluar khusus rakyat kecil, ternyata lumpuh total begitu berhadapan dengan kepentingan koperasi dan BUMN. Mekanisme ini tidak lagi melayani rakyat, tapi menjadi alat pengunci hak atas tanah. Ingat, lahan itu barang bukti kejahatan, bukan aset dagangan negara. Selain itu, pembangunan hutan tanaman industri berbasis kebun kayu pun terbukti nyata mengancam kelangsungan hidup masyarakat sekitar kawasan hutan yang hidupnya bergantung pada wilayah kelola rakyat. HTI kerap dibangun dengan cara merampas tanah-tanah masyarakat, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Di Indragiri Hulu saja, perselisihan agraria tidak hanya melibatkan satu perusahaan, tapi mencakup PT RPI, PT BBSI, PT CSS, hingga PT Artelindo Wiratama. Perlu dipahami juga, masyarakat yang mengurus PP TPKH ini tidak hanya mereka yang berkonflik dengan izin konsesi perusahaan, tetapi juga warga yang ingin tanah garapannya dilepaskan dari klaim kawasan hutan oleh negara. Sementara itu, hal ini merupakan bagian utuh dari seluruh rangkaian kegiatan dan dinamika yang ada, yang menunjukkan betapa luas dan mendalamnya persoalan agraria yang belum terselesaikan di wilayah ini. Presiden Republik Indonesia wajib mengeluarkan instruksi tegas kepada KLHK dan BPKH untuk menyelesaikan seluruh permohonan PP TPKH yang berkasnya sudah kami masukkan ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, terutama milik petani kecil di bawah 5 hektar di wilayah konflik seperti Indragiri Hulu, paling lambat dalam waktu 3 bulan ke depan. Jangan biarkan prosedur kertas menjadi penjara hak rakyat. Negara tidak boleh tebang pilih. Kalau mau tertibkan kawasan hutan, tertibkan semuanya sesuai aturan. Jangan korporasi diputihkan statusnya meski melanggar hukum berat, sementara rakyat kecil diputihkan matanya menunggu kepastian hukum bertahun-tahun. Ingat, PP TPKH itu adalah hak konstitusional rakyat, bukan sedekah atau belas kasihan negara. Dahulu lewat enklave revisi SK, selesai dalam hitungan bulan. Tanah langsung aman. Sekarang lewat PP TPKH, sudah bertahun-tahun berkas lengkap, tapi kami masih menunggu tanpa ujung. Akibat kebijakan itu, kekayaan alam dan tanah subur dikuasai segelintir orang. Ribuan hektar dipegang satu perusahaan HTI. Sementara ratusan ribu keluarga petani tidak punya sepetak tanah pun untuk hidup. Terjadi ketimpangan ekonomi paling kejam. Di tanah yang kaya raya sumber dayanya, kami hidup miskin, menderita, dan terancam. Perusahaan makin kaya, kami makin susah. Ini bukan kebetulan. Ini sistem yang dibuat berat sebelah. Hukum dipelintir dan keadilan dijual. Di kementerian itulah peta dibuat. Disitulah izin diterbitkan. Disitulah seringkali data dimanipulasi demi kepentingan modal. Berkas kami sudah lengkap. Sudah disepakati lewat skema PPTKH. Tapi jalan dihambat-hambat, diperlambat, dan tidak kunjung tuntas. Semua berpusat di sana. Bapak Presiden, menurut kami, dan saya tegaskan sekali lagi dengan keras, Kementerian Kehutananlah yang menjadi sumber dan akar utama kemiskinan serta ketimpangan ekonomi di sektor pertanahan dan kehutanan negara ini. Di sanalah konflik tumpang tindih izin konses HTI diciptakan dan dibiarkan merajalela. Selama kebijakan di sana tidak diubah, selama peta dan status kawasan tidak disesuaikan dengan fakta di lapangan, selama izin masih diberikan seluas-luasnya kepada koperasi dengan mengorbankan hak rakyat, maka kemiskinan tidak akan pernah hilang. Konflik tanah akan terus meletus di mana-mana dan ketimpangan ekonomi makin melebar. Kami mengepung kantor itu pada tanggal 22 Juni tahun 2026 mendatang agar Bapak Presiden tahu, agar seluruh bangsa tahu. Disitulah gerbang ketidakadilan, disitulah pangkal penderitaan kami. Dan ingatlah pesan kami yang paling tegas ini. Kami dari Koalisi Nasional Reforma Agraria bersama seluruh masyarakat terdampak secara resmi menyatakan kami akan mengepung dan mengurung penuh kantor Kementerian Kehutanan ini pada tanggal 22 Juni tahun 2026 nanti. Kami datang membawa harapan besar kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami yakini punya niat tulus memakmurkan rakyat. Maka kami tuntut, ambil alih dan perbaiki total kebijakan di kementerian itu. Ubah cara pandang, tanah dan hutan bukan sekedar aset ekonomi atau barang dagangan koperasi, tapi sumber kehidupan rakyat. Utamakan hak masyarakat yang sudah ada lebih dulu di atas izin perusahaan apapun. Pastikan jalur PP TPKH berjalan cepat, tegas, dan hasilnya nyata. Bukan sekedar prosedur kertas yang berlarut-larut. Jangan biarkan aturan menjadi jerat bagi rakyat. Batalkan dan cabut segala izin konses yang tumpang tindih dan merampas hak rakyat tanpa kompromi, tanpa ampun,
Bersihkan mafia dan birokrasi lambat di kementerian tersebut. Jangan biarkan lagi oknum di sana menjadi penghambat keadilan dan kaki tangan pengusaha. Kami tidak minta belas kasihan. Kami menuntut hak kami sebagai warga negara. Kami tidak mengancam. Kami hanya menyuarakan kenyataan pahit yang sudah kami tanggung puluhan tahun. Jangan salahkan kami kalau kami berdesak di sini. Dan jangan salahkan kami ketika kami mengepung penuh gedung itu pada 22 Juni nanti. Karena selama ini, suara kami tidak pernah didengar dari balik tembok kementerian itu. Dan selama akar masalah tidak dicabut, kami tidak akan pernah mundur. Kami percaya, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, keadilan agraria akan ditegakkan. Tanah akan kembali ke pemilik sejatinya. Dan kemiskinan serta ketimpangan yang berakar dari sana akan segera berakhir. Kami tunggu tindakan nyata Bapak Presiden. Kami peringatkan, jika ketimpangan ini terus dibiarkan dan mekanisme PPTPKH tetap dijadikan jalan buntu, maka gelombang protes dan pengepungan kantor kementerian yang kami jadwalkan pada 22 Juni tahun 2026 mendatang adalah konsekuensi logis dari kemarahan rakyat yang sudah tidak lagi didengar. Tanah untuk rakyat. Hidup rakyat Indonesia. Hormat kami, Ridwan, Deputi Advokasi, Dewan Pimpinan Nasional, Koalisi Nasional Reforma Agraria.